Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di channel aku dan selamat datang juga di Sore Asis Talk number 29. Halo semuanya, selamat datang lagi di Sore Asis Talk. Episode 29 kali ini sebenarnya hanya menyambung aja dari episode ke-28 kemarin. Hari ini kita bakal bahasnya itu lebih dalam lagi tentang psoriasisnya. Jadi Om Agung, beliau akan lebih banyak membahas tentang sakit psoriasis itu sendiri. Jadi yang penasaran, nggak boleh di skip videonya ya, nonton terus sampai habis. Oke Om, pertanyaan yang pertama, sebenarnya faktor apa sih yang mempengaruhi banget nih dari sakit psoriasis? Jadi dari pengalaman, dari pengecekan yang tadi itu, psoriasis itu keluar karena memang kalau dari pengecekan itu fungsi organ yang tidak harmonis atau fungsi organ yang terkendala ya tidak bagus. Bukannya tidak bagus itu rusak juga bukan. Namanya fungsi itu katakanlah kalau fungsinya harusnya 10 tapi dia cuma punya kemampuan 8, tidak kemampuan 6 katakanlah. Nah, banyak hal yang untuk psoriasis di sini khususnya ini urusannya banyak ke urusan limfa. Limfa itu bukan hanya limfa tapi jaringan limfa. Jaringan limfa itu di seluruh tubuh itu jaringan limfa. Ada jaringan limfa itu ya semua di tubuh itu terkait gitu. Makanya kalau yang namanya psoriasis itu kan tidak hanya di muka kan, tidak hanya di tangan, tidak hanya di badan, tapi hampir timbulnya ada spot-spot di mana-mana atau bahkan timbul semua. Yeah. Nah, dan ada yang sifatnya itu kayak fungsi ditambah lagi ya, bukan hanya itu tapi fungsi ginjal, kemudian itu kan waktu itu Audi ada fungsi hati, empedu, itu juga hal yang mesti perlu dicek gitu. Nah, terus selanjutnya mungkin dikarenakan apa? Mungkin sampai ke situ ya dia. Kok bisa seperti itu dikarenakan apa macam-macam. Jadi yang pertama memang banyak yang karena faktor yang tadi itu yang saya bilang faktor alergi gitu. Tapi sebetulnya kalau saya ngecek itu ada 5 hal yang kalau tadi di tahap pertama saya sebut dengan kinesiologi, ada 5 hal pengecekan. Pertama, apakah sakit, misalkan kita ketemukan yang problem itu misalkan di mana tadi itu misalkan di limfa gitu ya. Karena apa? Apakah efek karena makanan? Kalau karena kemudian yang kedua efek karena minuman. Jadi makanan tidak ada masalah, mungkin efek karena minuman. Atau mungkin efek karena aktivitas. Aktivitas itu dua. Ada aktivitas dari luar. Aktivitas dari luar itu misalkan ya kita kebentur, nah itu kan aktivitas dari luar. Kita lari-lari ke seleo, nah itu kan aktivitas. Tapi atau aktivitas internal itu organ. Jadi bisa saja yang namanya limfa tadi itu bukan hanya limfanya, limfa itu efek dari yang lain, organ yang lain itu juga bisa. Itu seperti itu. Terus kemudian yang keempat itu adalah faktor pikiran. Nah, pikiran ya kalau kita ngecek misalkan ada pikiran yang di mana? Nah, pikiran itu kan ada kalau yang kita namanya kelenjar, medulla oblongata itu di belakang. Itu stres, hanya punya pikiran itu stres. Saya sering ngomong stres itu bukan kayak mikir matematika, begitu ngerjain matematika pusing kepala bundar tidak bisa, itu cuma sesaat, itu bukan stres. Stres itu sesuatu yang kebawa, bahkan tidur pun aja kepikiran, mau tidur jadi susah. Kemudian mau makan juga bukan ini, mau makan ingat kamu, mau ke belakang ingat kamu, bahaya jadinya gitu. Itu kan orang jatuh cinta, bukan seperti itu ya. Stres itu sesuatu yang numpuk, jadi sifatnya numpuk dan panjang. Itu yang efeknya ke yang tadi saya bilang medulla oblongata. Apalagi kalau sampai ke, jadi di atas di ubun-ubun itu ada kelenjar juga namanya
ada limbik, kemudian ada talamus dan hipotalamus. Kalau itu tidurnya sudah yang tadi itu yang namanya stres, tidurnya keganggu, susah tidur, ya udah itu yang namanya limbik atau talamus kena. Begitu kena, ibaratnya kita tadi itu orang, kalau kita PO gitu, ibaratnya PO. PO itu artinya saya butuh kalau kita PO, misalkan kita PO singkong, katakanlah saya butuh singkong 10 kilo, PO-nya 10 kilo. Tapi karena tadi itu talamus atau limbiknya error, nulis 10 kilonya jadi 3 kilo. Ya itu ibaratnya kalau di tubuh bagaimana kolerasinya, misalkan di insulin katakanlah. Kita kan punya yang namanya pankreas. Pankreas kan menghasilkan insulin. Ordernya itu kebutuhan insulin katakanlah 10 mili katakanlah sehari. Harusnya itu normalnya seperti itu. Tapi karena tadi itu fungsi limbik atau fungsi talamus hipotalamusnya problem, dia ordernya hanya 3. Sehingga ya kalau insulinnya itu sedikit, makannya normal, sehingga kadar gulanya naik. Itu yang akhirnya saya kok kadar gula tinggi ya, padahal nggak ada masalah apa-apa. Ya itu masalahnya salah PO, salah order. Kalau itu berkepanjangan, ya efeknya kan akan kemana-mana, entah pankreasnya sendiri berefek atau yang lain. Sama seperti yang tadi itu untuk urusan limpa atau urusan empedu atau yang lain. Nah itu yang keempat. Yang kelima itu adalah saya sering nyebutnya itu ada energi lain. Nah, ngecek. Jadi kinesiologi bisa ngecek sampai ke situ. Energi lain itu seperti apa? Mungkin suatu saat kita akan, ya kalau ada waktu mudah-mudahan akan bicara soal energi, karena tubuh itu semua makhluk, semua benda itu punya energi. Ya, jadi energi lain itu yang sifatnya kalau orang bilang sering kan yang dengar gitu, orang tua saya katakanlah punya gula, mbah saya, kakek saya, nenek moyang saya juga kena, akhirnya saya juga kena. Jadi sifatnya itu turun-temurun kayak gitu. Turun-temurun itu memang kalau riset kedokteran bisa disebut karena memang pola makan, pola hidupnya sama. Jadi dari moyang sampai sekarang jatuh ke anak gitu itu sama pola hidupnya. Sehingga karena pola hidupnya atau pola makannya problem, sehingga dia menjadi diabetes. Itu kan efek dari yang tadi itu saya sebut efek makanan, pola hidup. Tapi kalau efek energi lain, saya bilang tadi itu keturunan itu adalah mungkin yang tadi itu energi bawaan. Terkadang kan sedikit saya bahas itu kita nggak pernah tahu orang tua mungkin kakek kita, mungkin buyut kita seperti itu, bahwa dia mungkin menguasai ilmu lah gitu atau apa gitu. Zaman dulu kan kita nggak tahu. Itu yang akhirnya turun ke anak, ibaratnya sifat genetis gitu kan, kalau di kedokteran kan sifat genetis itu. Turun sampai jatuhnya resesifnya ada di saya, sehingga saya akan kena. Itu adalah saya nyebutnya energi lain. Jadi ada 5, kita ngukurnya ada 5 itu, Audi. Mana yang saling berkesinambungan ya, 5 itu sendiri. Ya, artinya kalau tidak ada masalah terhadap makanan ya sudah, berarti kan nanti makanan itu maksudnya gini ya. Misalkan kan sering waktu itu Audi tak suruh coba list makanan apa yang sering kamu makan, kan list itu ada 10. Ternyata dari 10 ada 2 yang problem. Ya udah, itu mungkin saat ini dihindarin dulu karena memang tubuh belum kuat saat makan, itu belum kuat. Sampai kalau sudah normal ya makan tidak ada apa-apa. Cuman diingat nggak bisa mau ngawur lah, makannya terlalu banyak, over itu terlalu over, iya. Ya seperti itu. Jadi bukannya nggak boleh, tapi mesti terkontrol. Oke, kan tadi seperti yang udah dibilang ya Om, kayak organ tuh juga berpengaruh nih kan sama si psoriasis ini. Kalau misalnya kayak organnya nggak apa-apa, tapi apakah mungkin si ini akan muncul lagi sakitnya? Oh bisa, yang tadi itu organ tidak apa-apa, misalkan sudah bagus nih. Misalkan kemarin itu fungsi, katakanlah ini efeknya dari fungsi hati gitu ya. Fungsi hati larinya ke limpa itu. Kan itu kan psoriasis itu kan banyaknya karena nyaring racun ya. Racun itu kan adanya cuma di hati, empedu,
apa namanya ginjal, efeknya sampai ke limfatik. Misalkan salah satu tadi problem. Misalkan sudah sehat, semestinya bagus. Nah, cuman suatu saat ini ngomong kosong suatu saat ya, bukan karena makanan, bukan karena minuman, ternyata kehantem apa namanya pikiran. Banyak lo pikiran itu, apalagi anak-anak zaman sekarang itu suka baperan gitu kan. Akhirnya ya kan, oh saya WA nggak dibalas-balas nih 3 hari. Akhirnya sudah ke ubun-ubun. Efeknya apa? Yang tadi itu yang kehantem medula oblongasa, ordernya jadi masalah gitu. Itu yang akhirnya timbul. Atau akhirnya mungkin timbul. Yes, terus kemudian ada faktor eksternal itu ya hari ini kerja lembur dalam rangka misalkan seminggu itu tugas belum selesai atau ada tes. Ya, kalau namanya saya nyebut lagi anak muda gitu. Anak muda itu zaman saya dulu juga sama, yang namanya belajar itu pasti tidur semalam. Nggak ada belajar jauh-jauh. Nah, 7 hari 7 malam nggak tidur semua, ajar bleh gitu. Nah, itu efek yang tadi itu eksternal. Ya, bisa nggak diperbaiki? Bisa ya. Makanya tadi itu tetap karena itu dikena problem ya dia pelan-pelan banyak. Jadi ya memang harus tahu ya. Jadi sebetulnya kemarin karena itu nggak perlu dicek pun sebetulnya ya, karena harusnya kita saya kok problemnya kayak gini tuh Pak. Ya harusnya udah gitu. Tahu gitu ya. Ya punya sense lah gitu. Selanjutnya, gimana Om caranya? Apa kunci supaya psoriasis nih nggak sering banget kumat? Karena kan yang kita tahu dia kayak stres sedikit kumat, masalah makan sedikit kumat, apa dia kumat, kayak apa sih yang kita mesti jaga banget nih supaya dia nggak sering kumat? Selain minum obat-obatan. Ya memang harus itu ya, kita harus benar bisa menjaga stamina tubuh itu yang pertama itu dulu. Jadi yang tadi dibilang jangan terlalu memaksakan diri. Terus kemudian tidur itu jadi hal yang penting. Walaupun tidur maksudnya bukan tidur masalah jam tidur ya, tapi kualitas tidur. Kan ada kalanya yang namanya tidur itu saya cuma bisanya tidurnya 4 jam Pak. Tidak apa-apa, asalkan 4 jam itu berkualitas. Makanya mungkin kalau bisa belajar pemrograman itu ya, pemrograman main otak itu ya. Jadi ada yang memang tidur itu bisa kita atur 1 jam sama dengan 2 jam. Sehingga sebelumnya tidurnya 3 jam, tapi rasanya seperti 6 jam. Jadi, kan tubuh ini luar biasa dahsyat loh. Kalau kita kan banyak, makanya kalau Tuhan menciptakan tubuh yang paling sempurna, makhluk yang paling sempurna manusia itu karena memang dahsyat sekali. Energinya bisa macam-macam, pikirannya bisa dipakai macam-macam. Itu yang artinya jangan membatasi diri. Jangan membatasi diri satu. Dan yang lebih terpenting untuk bisa tidak membatasi diri terkait sama tadi itu ya. Itu ya kita harus kalau gampangnya nyebutnya kita bersahabat lah. Ya. Kita terima, jadi bukan terus dengan kita terima, kita mensyukurin itu balik semua kok ke kita. Seperti itu. Jadi kalau semakin kita ngotot menolak, semakin dia akan nempel. Nah, jadi kalau begitu kita mau menerima kemudian bersyukur, insya Allah hilang itu deh. Karena imun itu naik, otomatis naik kalau kita bersyukur. Ya itu kalau yang tadi itu, karena ini susah dijelaskan dengan kata-kata ya, karena sifatnya energi itu kan. Energi, ya. Ada level energi itu begitu kita bersyukur, kita menerima, itu level energinya naik deh. Begitu seperti itu naik, organ akan fungsinya akan recovery itu. Saya selalu banyak kan orang bilang psoriasis atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Psoriasis atau apa namanya kalau nyebutnya itu, atau imun gitu ya, sesuatu yang nggak bisa disembuhkan gitu. Kalau saya kok masih punya keyakinan itu bisa. Konsistensi saja itu satu, konsistensi. Kedua yang tadi itu ilmunya sebetulnya itu. Kalau kita mau berteman, bersyukur, balik.
Saya meyakini itu deh. Ya, kalau Iya. yang lain ngomong Amin berarti tuh guys. Jadi intinya adalah yakin bahwa kita memang pasti akan bisa sembuh. Yang terakhir nih Om, untuk menutup sharing-sharing kita hari ini, apa pesan Om Agung untuk sahabat-sahabat psoriasis? Karena kan banyak banget yang sedih, nggak bisa menerima keadaannya, terus juga depresi dan segala macamnya. Apa kayak pesan Om Agung buat kita teman-teman psoriasis? saya tahu sekali dan saya nggak usah membayangkan, saya tahu persis gitu yang namanya psoriasis, apalagi untuk anak muda gitu ya, untuk nerimanya itu tahu persis gitu. Saya masih ingat sekali waktu itu Audi yang diceritakan di psoriasis talk-nya itu sebetulnya ada yang lebih dalam dari itu. Sebetulnya Audi sendiri bisa cerita lah, yang lebih dalam itu karena kebetulan saya ngikutin dari yang apa ya, sampai kalau kita googling gitu ya, kita baca gitu itu nggak kalah Audi, seremnya itu nggak kalah waktu itu. Itu yang sebetulnya kalau bisa dibilang waktu itu apa ya sampai gosong seperti itu kan, itu nggak ada. Itu kan saya bilang levelnya juga cukup lumayan. Nah, balik lagi ini semua ke teman-teman semua, bagaimana intinya ya mesti apa ya, sebetulnya Audi ya yang harus banyak cerita di sini lah, bukan saya, karena saya bukan pelaku ya. Saya cuma dari sisi luar, tapi intinya mesti yang tadi itu saya bilang, yakin itu bisa disembuhkan, yakin aja. Artinya bukan terus sembrono, bukan. Tapi yang tadi saya sampaikan, kita mesti harus mau menerima diri kita. Nah, ada yang kebetulan kalau yang untuk penyembuhan itu kan saya tidak hanya pakai satu cara ya, tidak pakai hanya satu ini pasti bagus, enggak juga. Ada waktu itu juga saya share, ada yang namanya EFT yang kita release emotion gitu kan. Jadi release emotion dengan EFT mungkin bisa cari itu juga ada. Mungkin yang kemarin yang di Kopi Oktober itu yang release emotion ya, itu akan sangat membantu juga. Jadi kalau di EFT itu kan diukur kadarnya itu, kalau katakanlah 10 itu benar-benar tidak bisa nerima, bisa turun sampai ke berapa? Apakah itu bisa turun sampai 8, turun ke 7, turun sampai akhirnya turun ke 2 atau ke 4, itu yang normal di level. Bukannya emosi itu terus dihilangkan, kalau emosi dihilangkan bahaya. Dideketin tidak berasa gitu kan. Jadi kan itu kan emosi, manusia harus punya emosi. Tapi yang negatif yang tadi itu, yang over tadi itu di-reduce seperti itu. Nah, itu ada cara yang lain yang tadi selain yang saya sampaikan tadi itu ya, kita berteman kemudian bersyukur. Terus apa namanya ya, kita yakin ya. Yang ketiga ya mungkin perlu komunitas ya, ini juga nggak ada salahnya, komunitas yang bisa saling menguatkan gitu. Jadi kalau sekiranya artinya gini, kalau sesuatu kita tanggung sendiri, kita pendam sendiri, bukannya tambah bagus. Kadang kita mesti perlu komunitas, perlu teman yang bisa diajak ngobrol, kita bisa lepas curahkan apa yang kita rasa, atau mungkin kita itu kan ada komunitas psoriasis yang mungkin di ini kan bisa rilis lah. Intinya yang tadi itu saya bilang, faktor pikiran itu menjadi hal yang cukup dominan untuk yang kalau kita ngomong fungsi organ di psoriasis itu yang dominan itu dua. Satu, karena kalau memang benar karena keturunan atau faktor energi lain tadi itu bisa diputus. Tapi yang kedua yang under control kita itu adalah, kalau yang tadi itu kan, nah bagaimana namanya dari turunan atau energi dari itu kan sudah akan ikut kan ya, namanya itu kan given gitu, yang walaupun nanti bisa diputuskan ya. Tapi yang kedua adalah masalah pikiran. Pikiran itu yang harus, semakin kita terpuruk, semakin kita nggak bisa tidur atau tidak bisa tenang gitu,
terus kemudian pikirannya juga berpikirnya lebih kenceng lagi, akhirnya modula oblongata terganggu, talamus hipotalamus terganggu. Efek kalau udah kepalanya keganggu, dia akan masuk lewat tulang belakang energinya, dia akan efeknya kemana-mana. Bukan hanya ke limfa aja, bisa ke semua jaringan limfatik, bisa ke hati. Nah itu yang kalau sudah seperti itu ya panjang. Makanya tadi itu bersyukur, pikiran harus dijaga, komunitas, jadi itu perlu. Jadi ya namanya walaupun ini masanya masih masa apa ya, kita ngobrol lewat online. Zoom atau lewat online gitu kan ya. Iya. Jadi ya mungkin itu cukup menarik lah kalau mungkin belum bisa ketemu, kita share ketemu muka ketemu tatap muka gitu ya, pakai ini udah better sama itu. Oke. Terima kasih banyak Om Agung udah datang di video aku. Terima kasih buat sharing-sharingnya juga nih tentang psoriasis dan segala macamnya. Semoga guys dari video aku yang kemarin sama yang hari ini itu bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Kalian juga bisa lebih tahu lagi nih sebenarnya psoriasis tuh gimana sih, kayak apa yang mesti dihindarin dan kenapa bisa terjadi dan segala macamnya. Jadi, thank you so much guys for watching Psoriasis Talk episode kali ini. Terima kasih Om Agung. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.